Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program Q&A, tanya jawab dari keluarga bahagia. Pagi ini, karena ini tappingnya hari Sabtu pagi, ya, saya ditemani oleh Kang Risa Solihin, ya, gembala dari Sub Rayon 9 di Sawangan, ya, itu di ujung pinggiran Jakarta di Desa Udik Pelosok. Tapi jangan mikir pelosok dulu loh. Masuk gerejanya kameranya 5 atau 8. Canggih, mantap sekali. Ya, selamat pagi Kang Risa. Wilujeng Enjing. Nah, hari ini kita membahas yang seru-seru nih ya. Kita bahas berdua. Ini ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik ya, yang akan kita bahas sebagai sebuah kasus ya. Saya baca pertanyaannya, kasusnya. Shalom Pak, saya punya suami yang menurut standar pada umumnya suami yang baik, bahkan ayah yang baik. Bertanggung jawab terhadap putra dan putri. Namun ada satu hal yang sedikit mengganjal di hati saya, sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang istri, yaitu dalam hal seks. Nah, masalahnya gimana? Ini suami ini, beliau ini kalau lagi ingin, itu setiap hari. Ya, bahkan sehari 2 kali. Tapi kalau lagi nggak ingin, itu bisa 2 minggu, bahkan pernah sebulan tidak seks. Wah, ini berarti mutan ya. Kalau lagi nggak ingin, waduh, dipegang, disentuh aja rasanya geli katanya. Jangan pegang-pegang, geli. Berarti gimana punya suami mut-mutan seperti ini? Kalau lagi pengen, tiap hari, sehari 2 kali. Lagi nggak pengen, dipegang aja geli. Ini apa Kang Risa begitu juga? Saya tanya sama ibu deh. Atau ibu yang begitu. Ya, silakan Kang Risa. Oke, puji Tuhan, kehidupan seks kami selama 30 tahun ini cukup stabil, cukup konsisten. Nggak fluktuatif gitu kayak perdagangan saham, yang bisa naik, yang bisa turun, bisa flat. Ya, tetapi di satu sisi memang kalau kita ngelihat kasusnya seperti ini pasti masalah kejiwaan. Ini pasti masalah kejiwaan. Jadi ya memang yang paling tepat untuk membahas masalah kejiwaan ya Mas Jarot. Tetapi kalau itu diperhadapkan dengan saya, kembali kita ini menikahi lawan jenis, lawan selera, lawan keinginan, lawan kehendak, lawan latar belakang, lawan pengalaman, semuanya adalah lawan, dan lawan. Kita tidak menikahi yang sesama jenis, yang seselera, yang sekeinginan, yang sekehendak, yang tetapi ya memang kita istilahnya bagus banget ya, menikahi lawan jenis ya. Lawan jenis. Jadi selera kita berlawanan, keinginan kita berlawanan, kehendak kita, moodnya berkelawanan. Jadi ya saya diingatkan dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, kalau kita melihat ayat di bawahnya itu jelas soal satu tubuh begitu ya, satu tubuh yang saya tahu dalam konteksnya ini adalah satu tubuh, banyak anggota, tetapi itu pun rasanya bisa kita tarik ke keluarga, kita bisa tarik ke perkawinan, bahwa itu pun adalah satu tubuh. Alkitab berkata, Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi memang ternyata ada, ya jelas, iman itu anugerah. Iman itu adalah kasih karunia. Ibu harus punya iman sedemikian rupa untuk memulihkan, untuk merestorasi, untuk menyembuhkan, untuk mempertobatkan pasangan misalnya. Tetapi kembali di sini ada satu kalimat bahwa
kita tidak bisa memikirkan yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan. Jadi harus ada penyesuaian yang sedemikian rupa, harus ada adjustment yang sedemikian rupa, harus ada acceptance yang sedemikian rupa terhadap lawan jenis ini. Jadi kita nggak bisa mengharapkan yang lebih tinggi. Nanti kalau mengharapkan yang lebih tinggi, nanti kita ngebandingkan dengan tetangga sebelah, sama suami sebelah, sama pacar kita yang lama. Karena memang kita memikirkan yang lebih tinggi. Tapi kalau sekarang Tuhan izinkan pada sampai sebuah titik, suami kita, lawan jenis kita pada posisi yang sekarang, ya memang adjustment harus ada di sana, acceptance harus ada di sana, dan itu memang ujian yang tidak mudah sama sekali. Menurut Mas gimana? Sampai di sini. Oke, nanti Kang Risa tambahin lagi ya. Ini saya kembali kepada tipe suami. Ini saya semakin yakin bahwa dia orang melankolik yang adalah kebanyakan art, mood-moodan, perfeksionis. Nah, tapi dari sisi moodnya itu, karena emang orang melankolik itu kebanyakan juga perasaan. Jadi hidup ini juga dia bukan pakai logika, kadang pakai rasa. Jadi begitu rasanya nggak enak, rasanya lagi nggak seneng, bahkan bisa dipengaruhi bukan karena istri. Nah ini istri yang harus paham. Dia misalnya di kantor banyak masalah gitu, itu moodnya bisa hilang. Nah, kalau saya ini mau di kantor ada masalah, mau usaha lagi bangkrut, saldo lagi nggak ada, lihat istri saya terangsang juga, pengen juga, saya nggak terpengaruh sama harga saham, sama saldo, karena saya bukan melankolik gitu. Saya orang sanguin yang ceria. Ini anak lagi COVID 7 hari, ya kan? Saya juga bisa ngomong-ngomong begini muka kayak nggak ada sedihnya, karena saya orang sanguin. Orang melankolik mana bisa? Lagi ada masalah, waduh, serius, dipegang-pegang, jangan pegang-pegang begitu. Nah, sekali lagi, itulah kepribadian personality pasangan kita. Jadi ibu sudah mulai paham nih, suami saya begini-begini. Kembali lagi, maka kembali soal menyiasati. Nah, tapi kepribadian bisa berubah nggak? Oh bisa, sangat bisa. Bahkan orang lahir baru maka pasti berubah. Kan Roma 8 berkata bahwa kita ini dipanggil, dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Kita nggak akan menjadi Tuhan, tapi waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Atau kita akan menjadi seperti Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Kan gambarnya Adam rusak. Tapi Adam sebelum dalam dosa itu kayak apa ya? Ayatnya pendek banget. Ya udah, Adam kedua aja Tuhan Yesus. Nah, jadi artinya orang lahir baru pasti berubah. Tapi berubah itu proses yang panjang sekali, dari lahir baru, berakar di dalam Tuhan, berakar dalam firman, perubahan mindset, tapi berubah pelan-pelan. Makanya kalau misalnya Kang Risa atau saya 10 tahun lalu gimana ya? 20 tahun lalu gimana ya? Jangan-jangan kita bisa malu dengan tingkah laku kita dulu. Dulu gue najis banget ya, dulu kasar banget ya, gue dulu galak banget ya, gue dulu egois banget ya, gue dulu nggak tulus banget ya. Aduh, kita bisa malu dengan masa lalu kita gitu, yang mungkin ya berarti kita sudah berubah. Nah, jadi manusia itu pasti bisa berubah. Tetapi dalam hidup bersama suami istri, maka adalah tidak merubah pasangan, tapi menyesuaikan. Nah, sekarang soal seksnya tadi. Kalau lagi moodnya tiap hari, ya udah, ini namanya ritme biologis, ritme seksual. Ya, ibu kalau lihat istri suami lagi moodnya bagus, ibu jaga stamina, ya kan, menunya kambing, pakai daster yang seksi, kalau perlu rambutnya dibikin remang-remang, cila romantis, udah digongin aja loh. Jadi begini sebenarnya. Seks ya, ini hidupan seks ya. Seks itu bikin bagus rutin gitu ya. Tiap Senin dan Kamis, seks. Kalau rutin itu bukan cinta. Kalau rutin itu kewajiban. Jadi sebenarnya justru ada warnanya yang mood-moodan begini.
ada iramanya loh. Sebulan enggak gitu. Bagus dong. Nanti rasanya udah kayak pengen banget kan begitu kan. Mau setiap hari kita makan bakso ya nggak enak ya, sebulan sekali makan bakso. Jadi enak banget loh. Saya udah berapa bulan loh nggak makan Indomie saudara ya. Berbulan-bulan. Begitu anak COVID jam 5 bangun semprot desinfektan, badan kayak greges-greges gitu ya kan. Obat apa yang cocok di greges-greges, jangan ketularan gitu. Indomie pakai telur. Bikin Indomie pakai telur, wah kan enak banget, tidur pulas pagi seger loh, nggak pakai antibiotik, nggak obat macam-macam ini gitu. Saking sudah lama nggak makan Indomie gitu. Nah, coba kita tiap hari sek gitu ya, terus selama menikah 20 tahun, Senin Kemis pokoknya. Itu minggu-minggu bisa bilang, aduh besok ngesek lagi. Coba kita membandingkan, misalnya menikah 20 tahun, seks yang rutin Senin Kemis gitu. Kok menurut saya lebih indah malah yang variatif ya. Bahkan mungkin kan ada jeda gitu ya. Kalau perlu disiasatinya begini. Misalnya suami lagi nggak mood nih. Ya sudah, ibu sibuk-sibukin diri aja, ikut arisan, pergi traveling ya kalau lagi nggak COVID ya. Kalau lagi COVID ya bersihin rumah gitu ya. Rumah ini kan mungkin sudah lama nggak dibersihkan secara detail gitu, sampai mejanya disingkirkan, bawahnya dielap. Udah pokoknya begitu sibuk kita capek kita tidur juga. Nanti kalau kita lihat suami nada-nadanya gejala-gejalanya hormon lagi banyak ini. Orang pengen bercinta itu namanya libido. Ya, jadi orang pengen seks itu libido. Libido itu dipengaruhi produksi hormon. Nah, kalau hormon lagi banyak, itu ada tanda-tandanya gitu ya, ramah, senyum, pagi-pagi pegang-pegang tangan kita. Tadinya dia nggak pegang-pegang, dipegang aja bilang risih, geli, ini kok pegang. Ada tanda-tandanya nih, udah, ibu jangan capek-capek ya, ibu jangan capek-capek. Jadi gini, menikah itu dua orang pribadi. Yang satu memang harus lebih dewasa. Yang satu sadar keadaan. Yang lain mungkin nggak sadar gitu, mengalir aja hidup ini gitu. Nah kita yang dewasa kita yang menyesuaikan. Oh dia moodnya lagi bagus nih, oke, gue siap-siap hari ini. Dia moodnya lagi nggak bagus, udah ibu pakai daster yang rapet aja sekalian kalau perlu. Ini suami lagi nggak mood, oke, ibu pasang tuh mukanya, kasih timun, kasih bengkoang, udah kayak biarin aja dia lagi nggak mood gitu kan. Tapi begitu dia lagi mood nih, wah ibu mukanya kinclong dong, gitu. Pakai daster pilih yang lingeri, iya tuh, cela. Jadi itu menjadi sebuah ritme hidup yang jadi gini, sekali lagi kita itu hidup ini apa? Menyiasati. COVID, tokonya tutup, kita nggak bisa lawan, tetap buka dalam nama Yesus, tetap buka, yang nggak ada yang datang. Kita ganti apps, jual lewat Instagram kalau nggak punya platform, ya masukkan ke platform orang lain, Lazada, Salora. Kita masuk WA group, ya kadang banyak WA group yang nggak boleh iklan. Ya sudah kita bikin Instagram sendiri, ngeposting inspirasi yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, tapi sekali-sekali produk ditampilkan, gitu ya. Kayak saya kan ya bangkrut gimana lagi gitu ya, ngelukis gitu ya, sebagai pelukis baru newcomer gitu, ya. Lewat online nggak bisa. Saya misalnya saya mau masukkan galeri gitu ya nggak laku. Jadi memang hidup ini segala hal menyiasati. Sudah tahu suaminya begitu, kan nggak bisa dong kita pergi, Pak Jarot, saya mau tukar tambah suami ada nggak? Menikah nggak bisa tukar tambah, mobil bisa tukar tambah, mesin nggak bagus ganti yang mesin bagus, suami nggak bisa. Dia modelnya memang begitu. Kalau lagi mood tiap hari. Begitu lagi mood, ibu jaga stamina, minum vitamin, ya kan. Jangan capek-capek, jangan kesel-kesel supaya nanti, karena kalau ibunya kesel sama anak, kesel sama pembantu, dia sama suami ganti ibu yang nggak mood. Udah, jadi hidup ini adalah menyiasati, ya. Karena menurut saya masih oke. Kalau lagi nggak mood, sebulan sekali gitu. 2 minggu sekali, aduh itu masih bagus ibu, masih bagus. Ada loh sampai 2 tahun kagak nge-seks. Jadi kalau cuma kayak mut-mutan, kadang setiap hari, sehari 2 kali, kadang sebulan enggak, itu bagi saya masih sebuah ritme hidup, ya, yang bisa dinikmati. Yang pasti kalau suami lagi nggak mood, udah menyibukkan diri aja. Terserah mau menyibukkan diri apa, arisan lah, ngobrol lah, ikut Zoom lah dan sebagainya, sehingga kita tidak berharap pada hal itu saja. Yang bikin orang kesepian itu karena kita hanya berharap dengan hal itu. Jadi ibu sekarang perluas hidupnya sebagai ibu rumah tangga, anggota KUL, anggota WBI, nggak suka Pak yang gereja-gerejaan, ya oke, arisan di komplek, nggak suka juga Pak, oke, pecinta bunga,
piara anjing. Jadi kalau suami nggak bisa dielus-elus, anjing aja dielus-elus. Halo sayang, ganteng sekali kamu. Biar suaminya cemburu sama anjing. Ada suami yang cemburu istrinya sama anjingnya mesra banget. Anjingnya diracun. Aduh sayang, ganteng sekali. Suaminya nggak pernah disayang-sayang. Besoknya anjingnya nggak ada. Nah, tapi itu boleh aja ya, boleh aja mencari penyaluran ya. Oke, Kang Risa silakan ditambahkan lagi dengan soal konsep. Ya, sebetulnya penjelasan Mas sangat komprehensif, sangat jelas, sangat menyangkut permasalahan ibu daripada pertanyaan yang tadi. Ya kembali ini masalah menyiasati, menyesuaikan, menerima. Ya, saya senang dengan ayat tadi dimulai dengan oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, oleh karena kekuatan yang datang dari atas gitu. Jadi bukan karena ibu bisa tapi dibisakan Tuhan, bukan karena ibu sanggup tapi disanggupkan Tuhan. Karena bagaimanapun juga dalam perkawinan selalu ada pihak tiga, apalagi perkawinan ibu dan bapak pastinya diberkati di gereja. Ada faktor X yang ada di sekitar kita yang juga kita harus fungsikan dan manfaatkan. Selain tadi nasihat-nasihat yang begitu praktis dari Mas Jarot, yang begitu mendarat dari Mas Jarot itu ya saya setuju, bahkan saya catat sedikit-sedikit supaya nanti kalau ditanya saya bisa jawab seperti Mas Jarot menjawab. Silakan Mas. Oke, saya pikir cukup untuk pertanyaan yang ini ya, Ibu. Ibu jalani hidup ini dengan mensyukuri apa yang ada, menyiasati yang ada, karena kalau nggak bisa dirubah, ya maka disiasati. Ketika kerang nggak bisa mengeluarkan pasir dari tubuhnya, maka dia siasati, dia bungkus itu kerikil. Sampai kerikilnya tidak tajam lagi, tapi licin. Bahkan akhirnya dia bikin bentuknya bundar. Tadinya kerikilnya mungkin ada tonjolan, ada tajam, menyakitkan. Tapi dia siasati, dia bungkus, licin, bundar, nggak sakit lagi. Bahkan itu akhirnya kerikilnya berubah menjadi mutiara yang indah. Jadi keadaan itu ketika nggak bisa rubah, kita siasati. Nanti kitanya yang indah, seperti mutiara. Ya. Tuhan memberkati.